Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih menyimak Khazanah Timur Tengah. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Bapak Muhammad Hamdan Bashar. Baik Pak Hamdan, jadi Arab Saudi ini kan tadi di tengah-tengah perperangan terhadap Yaman, kemudian tahun 2016 memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran pasca vonis mati terhadap Syekh Nimr al-Nimr, ulama Syiah terkemuka di Arab Saudi. Kemudian juga ada pergantian pangeran mahkota sampai 2 kali ya Pak, mulai dari Pangeran Muqim bin Abdul Aziz dan Pangeran Muhammad bin Nayef. Akhirnya anaknya Raja Salman sendiri, generasi ketiga yang baru pertama kali dalam sejarah Arab Saudi menjadi putra mahkota. Mungkin bagaimana dampaknya terhadap kondisi politik di Arab Saudi Pak? Ya, tampaknya Arab Saudi ingin kemudian mempercepat proses regenerasi. Jadi yang tadi seperti saya singgung bahwa mereka pergantiannya adalah ke samping, sekarang ke bawah, dan kemudian diberikan tongkat pimpinan berikutnya kepada Muhammad bin Salman, putra dari raja yang sekarang, yang sebenarnya masih muda, umur baru 3 bulan sekian ya. Jadi ini itu saya kira mereka ingin mempercepat proses. Seperti hal-hal ini sebenarnya juga dilakukan oleh negara-negara di Teluk yang lain. Jadi ini kelihatannya tidak begitu jelas apakah meniru atau sedang seperti kejadian misalnya di Qatar juga dan sebagainya. Itu kan pemimpinnya adalah pemimpin yang jauh lebih muda dibanding sebelumnya. Jadi ini kelihatannya akan mempercepat proses domestik politik dan sekaligus larinya politik dan ekonomi mereka. Kembali kalau disinggung berkaitan dengan hubungan diplomatik dengan Iran, itu kan saya singgung lagi seperti yang saya katakan, kalau di Arab Saudi seperti yang saya katakan tadi adalah tidak hanya orang-orang Sunni tapi orang Syiah, tapi selama orang Syiah itu tidak melakukan pemberontakan, dibiarkan hidup di wilayah seperti Arab Timur, di wilayah minyak itu sebenarnya. Karena seringkali kita kan kadang-kadang melihat bahwa Arab Saudi adalah semua dianggap Sunni sehingga tidak ada Syiah dan sebagainya. Sebenarnya ada. Kemudian kasus Nimr bin Nimr yang akhirnya dihukum mati dan diprotes oleh Iran sampai kemudian ada permasalahan hubungan diplomatik dengan Iran dan Arab Saudi karena masalah itu dianggap memberontak dan menjadi buron. Dan bahkan nggak hanya itu, ada keberlanjutan, yaitu Iran memprotes tidak memberangkatkan jamaah hajinya pada tahun itu ke Arab Saudi. Tapi kemudian tahun berikutnya sudah diselesaikan relatif lebih baik. Nah, ini kondisi Arab Saudi yang seperti ini dengan pemimpin yang lebih baru tampaknya dikaitkan dengan keinginan Arab Saudi yang lebih maju lagi. Misalnya kemudian di bawah kepemimpinan MBS, mereka menelurkan apa disebut sebagai semacam masa depan, yaitu dengan visi 2030. Ini kan sebuah keinginan masa depan yang cukup maju melihat kondisi perkembangan ekonomi Arab Saudi yang sangat tergantung pada minyak. Memang sampai sekarang kondisi itu masih tergantung minyak. Produksi minyak Arab Saudi cukup besar, per hari bisa sampai 8 juta barel. Karena cadangnya banyak. Permasalahannya ketika harga minyak turun menjadi bermasalah. Nah, kemudian penghasilan yang diperoleh dari minyak itu menjadi turun. Karena itu dengan visi itu mereka ingin melakukan perubahan, strategi perubahan diterapkan atau dipilihlah pemimpin yang lebih muda yang dianggap lebih gesit untuk maju. Tampaknya seperti itu. Baik, visi 2030 itu kan kalau kita lihat Pak ya, secara radikal ingin mengubah ketergantungan selama ini kepada Arab Saudi kepada minyak bumi dan gas alam menjadi sektor-sektor lainnya seperti mungkin pariwisata, kemudian ada ekonomi yang lain, sektor ekonomi yang lain nggak di luar minyak. Sedangkan di saat yang sama terjadi perperangan terhadap Yaman,
pemutusan hubungan diplomatik dengan Iran, ada juga dukungan Arab Saudi terhadap kelompok oposisi di Suriah ya Pak ya, yang khususnya yang kontra dengan Presiden Bashar Assad. Berarti kan ini ingin tantangannya cukup besar untuk visi 2030 ini Pak. Dan bagaimana Bapak melihatnya? Baik, Arab Saudi seperti sudah jelaskan dengan visi 2030 itu sebenarnya ada tiga pilar dari situ. Pilar pertama berkaitan dengan pilar yang selama ini ada, yaitu Arab Saudi dan dunia Islam. Jadi masih di situ. Makanya kemudian dengan pilar itu tetap menjalin hubungan yang baik antara Arab Saudi dan negara-negara Muslim yang lain, termasuk di lingkungan Arab maupun di negara lain, Indonesia dan sebagainya. Yang pilar kedua berkaitan dengan bagaimana Arab Saudi ingin menetapkan diri sebagai tempat investasi global. Nah, makanya kemudian di sini ada tadi dikembangkan pariwisata dan sebagainya. Sekarang misalnya ada di wilayah selatan atau tepatnya di daerah Jeddah dan berikutnya di wilayah pantai sedang dikembangkan satu proyek pariwisata yang cukup besar, dan itu ingin menarik investasi situ juga kemudian ekonomi dari sektor pariwisata. Karena tadi ketergantungan terhadap minyak ingin dikurangi secara terus-menerus. Ini memang sebenarnya di negara Teluk itu ini bukan yang pertama. Yang pertama seperti ini adalah Emirat. Emirat melakukan sudah cukup lama melakukan diversifikasi ekonominya dengan mengembangkan Dubai misalnya. Kemudian Qatar mengembangkan juga ekonominya. Ini Arab Saudi sebenarnya agak ketinggalan memang, tapi mereka berusaha untuk terus, yang tadinya barangkali mereka merasa enak dengan adanya limpahan minyak, kemudian ketika harga minyak turun mereka merasa ini harus mengubah cara. Dan yang ketiga sebenarnya mereka juga ingin mentransformasikan suatu kondisi dengan memanfaatkan lingkungan geografis. Posisi Arab Saudi itu kalau dilihat dari peta itu kan meliputi posisi yang menyangkut Asia dan Afrika juga Eropa. Nah, posisi ini akan dimanfaatkan menjadi semacam tempat yang bisa menjalin ketiga wilayah ini. Baik pemirsa, visi 2030 dicetuskan di tengah-tengah gejolak internal Arab Saudi, ada pergantian kepemimpinan, maksudnya setingkat putra mahkota, kemudian juga ada pemutusan hubungan diplomatik dengan Iran dan intervensi militer di Yaman, juga di Suriah. Jadi tantangannya cukup besar untuk visi 2030 ini, namun sepertinya Pangeran Muhammad bin Salman tetap maju terus dengan visinya. Baik pemirsa, penjelasan yang sangat lengkap dari Bapak Hamdan Bashar. Kita akan lanjutkan dialog dalam Khazanah Timur Tengah ini. Tetaplah di Tawaf TV.